Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga, kita masih membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sekarang perhatikan. Kita lanjut. Kemarin pada pembelajaran kedua, kita sudah membahas sifat yang ketiga dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, pada pembelajaran yang keempat kita akan bahas sifat yang keempat dan kelima. Sifat yang keempat, Bapak punya perkalian dua bilangan dipangkatkan. Misalkan Bapak ambil di sini 4 dikali 3 pangkat 2. Artinya 4 kali 3 dikurung kemudian dipangkatkan 2. Nah, pembahasan yang ini bisa dua cara. Langkah yang pertama, kita kalikan bilangan yang ada dalam kurung. 3 kali 4, 12. Kemudian pangkat 2. Ini. Maka 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Oke, sekarang cara kedua, boleh juga seperti ini. 3 pangkatkan 2. Kemudian dikali 4 dipangkatkan 2. Hasilnya 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 dikali dengan 4 pangkat 2 hasilnya 16. Sekarang 9 dikali 16 menghasilkan 144. Ternyata baik cara yang pertama maupun cara yang kedua hasilnya sama. Sekarang coba kita ambil lagi contoh lain. Misalkan di sini ada 2 kali 5 pangkat 3. Kita cara pertama seperti yang di atas tadi. 2 kali 5 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Sekarang kita coba cara yang kedua tadi. 2 pangkat 3 ini dikali dengan 5 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Sedangkan dikali dengan 5 pangkat 3 hasilnya 125. Maka 8 dikali 125 juga hasilnya 1000. Jadi baik cara yang pertama maupun cara yang kedua. Nah, dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa sifat yang keempat, jika ada suatu bilangan A dikali B dipangkatkan dengan M, maka bisa kita tulis A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, penulisan kali ini bisa dengan titik. Ini biasanya disebut dengan A cross B. Sedangkan ini A dot B. Sama maksudnya kali juga. Maka kalau kita buat seperti ini, A kali B pangkat M, maka di sini A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, ini sifat yang keempat. Ini ada bilangan pecahan. Misalnya 10 per 2 atau 10 bagi 2 pangkat 3. Di sini juga ada dua cara. Kalau kita bagikan 10 dibagi 2 itu hasilnya 5 pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 ini hasilnya 125. Sekarang kalau kita ambil cara yang kedua. Yang pembilang dipangkatkan 10 pangkat 3. Ini dibagi. Penyebutnya dipangkatkan juga 2 pangkat 3. Ini. Maka 10 pangkat 3 itu 1000. Dibagi dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka 1000 dibagi 8 itu 125. Sama. Bapak cukup satu aja mengambilkan contoh di sini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sifat yang kelima, kalau ada pembagian suatu bilangan dipangkatkan, maka pembilang dipangkatkan dengan pangkat itu, penyebut juga demikian. Misalnya di sini A per B dipangkatkan M. Maka A pangkat M bagi B pangkat M. Nah, sudah. Ini ada 5 sifat bilangan berpangkat. Kesimpulan yang dari pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga pada hari ini,
kita mendapatkan 5 sifat. Yang pertama A pangkat M dikali B pangkat N dikali A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurang N. Sama dengan catatan bilangan pokok harus sama. Jadi kalau kali pangkat ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Sifat yang ketiga kemarin A pangkat M dipangkatkan N, maka di sini pangkatnya dikalikan. Kemudian yang barusan kita bahas tadi, sifat keempat, ini A dikali dengan B pangkat M, ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dan sifat yang kelima, A per B pangkat M, ini hasilnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Oke, nah sekian dulu untuk pembelajaran yang ketiga. Bapak di sini sengaja tidak memberikan latihan pada kalian. Nanti pada pembelajaran yang keempat kita akan membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.